saya Cynthia Rizky Amelia, Ibu bisa panggil saya Cynthia. Saya di sini sebagai ahli gizi yang sedang bertugas di Poligizi hari ini. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Saya Nabila. Baik, Ibu Nabila, senang bertemu dengan Ibu ya. Ibu, jadi bagaimana Bu? Apakah yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, anak saya tuh lagi susah makan, terus badan itu jadi kering kurus banget. Oh gitu ya Bu. Jadi Ibu merasa khawatir gitu ya Bu tentang kondisi anak Ibu yang sering untuk menolak makan dan juga mengalami gerakan untuk mulut seperti itu ya Bu ya? Iya betul. Baik Ibu, saya bisa memahami perasaan Ibu dan juga pasti banyak orang tua juga di luar sana yang mengalami hal yang sama apabila anak-anaknya itu sulit untuk makan. Nah jadi kalau kita ketahui Bu, jadi fase sulit makan ini merupakan hal yang sangat biasa ya Bu pada usia balita. Jadi yang penting hari ini kita coba untuk memahaminya bersama-sama dan juga kita coba cari solusinya untuk Ibu bisa lakukan di rumah dan juga pastinya sesuai dengan kondisi anak Ibu sehingga nanti nafsu makan anak Ibu itu bisa menjadi lebih baik. Jadi sebelum kita membahas tentang pola makan, saya akan menanyakan terkait kondisi anak Ibu terlebih dahulu. Nah, untuk sekarang ini anak Ibu usianya berapa tahun? Usianya 3 tahun. 3 tahun. Untuk berat badan dan tinggi badannya Bu? Beratnya di 11 kilo, kalau tingginya di 90 cm. Baik Bu, ini data yang sangat penting ya Bu. Jadi ini kita bisa pakai untuk melihat apakah status gizi anak Ibu ini baik atau bagaimana. Ini nanti status gizinya itu dinilai berdasarkan usia, kemudian juga berat badan dan juga tinggi badan Ibu. Kemudian selanjutnya saya akan menanyakan terkait kondisi kesehatan dan juga kondisi lingkungan sekitar yang sangat mungkin untuk mempengaruhi pola makan anak Ibu. Nah, dalam beberapa waktu terakhir, apakah anak Ibu pernah mengalami penyakit seperti diare atau batuk yang lama atau infeksi? Nggak ada sih. Tidak ada ya. Kemudian apakah anak Ibu mengalami atau memiliki alergi atau sedang mengonsumsi obat-obat tertentu Bu? Nggak juga. Tidak juga. Baik. Kemudian bagaimana perasaan Ibu melihat kondisi anak Ibu yang sekarang yang sulit makan itu? Jadi saya khawatir banget ya Bu, apalagi saya tuh takut kalau anak saya jadi kekurangan gizi. Sebagai orang tua memang pasti sangat wajar untuk merasa khawatir ya Bu. Tapi dengan Ibu datang ke sini untuk konsultasi itu adalah langkah yang sangat baik untuk kita sama-sama mencari solusi Ibu. Kemudian untuk di rumah Ibu biasanya ada yang membantu Ibu untuk merawat anak atau untuk menyiapkan makanan Bu? Biasanya sih saya sendiri ya, soalnya suami saya kalau kerja pulangnya tuh malam. Seperti itu baik Ibu. Ini juga informasi yang penting ya Ibu karena dengan informasi ini kita bisa menyesuaikan saran-saran yang pas untuk dilakukan di rumah Ibu. Nabila, selanjutnya saya akan menanyakan tentang pola makan anak Ibu dalam 24 jam terakhir. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang metode yang akan kita gunakan. Jadi, metode yang akan kita gunakan itu namanya food recall 24 jam. Di mana food recall ini memang digunakan untuk mengetahui konsumsi kita selama 24 jam. Berarti dari pagi hari setelah bangun sampai bangun tidur lagi, seperti itu. Kemudian tujuan dari food recall ini adalah untuk mengetahui asupan makanan, kemudian juga mengetahui kebiasaan makan, mengetahui waktu makan, dan juga mengetahui jenis makanan dan minuman apa saja yang kita konsumsi seperti itu Bu Nabila. Oh, berarti nanti saya catat semuanya sendiri atau gimana? Oh, nggak perlu Bu Nabila. Jadi Ibu hanya perlu mengingat saja apa saja yang Ibu konsumsi selama 24 jam terakhir. Seperti itu. Nanti untuk membantu Ibu mengingat, saya akan memberikan foto contoh makanan dan minuman seperti ini. Kemudian sehingga nanti Ibu dapat
tuh konsumsinya tuh seberapa banyak seperti itu benar-benar. Iya seperti itu benar-benar. Nah nanti ini satuan ini menggunakan kebun rumah tangga, jadi ada seperti gelas, cangkir, mangkuk, piring, sendok seperti itu benar-benar. Nanti yang membantu mencatatnya juga saya benar-benar seperti itu. Dalam proses ini ibu diharapkan untuk jujur dan juga detail tentang makanan dan minum apa saja yang ada ibu konsumsi. Kemudian termasuk contohnya itu seperti makan berat, kemudian juga makan ringan, terus juga minuman, dan juga bahan tambahan. Bahan tambahan itu contohnya seperti gula, garam, saus, seperti itu. Oke, selain itu saya juga nanti akan menanyakan perkiraan jumlah makanan yang ibu konsumsi dalam satu rumah tangga tadi ibu, seperti itu. Sehingga nanti datanya ibu tuh data konsumsinya nanti ini apa namanya lebih akurat dalam pakai ini seperti itu. Baik, sekarang berarti kita mulai dari pagi kemarin ya bu ya. Kemarin anak ibu bangun di jam berapa? Sekitar jam 6 pagi. Jam 6 pagi ya. Oke, setelah bangun apakah anak ibu langsung mengonsumsi sesuatu? Ya dia kalau bangun tidur langsung minum susu. Oh gitu, susu yang diminum sekitar berapa banyak ya bu? Misalnya 1 gelas atau 1 botol? Iya, 1 gelas aja sih kayak gelas ini. Ini gelas yang ini. Yang ini ya bu? Iya. Oke. Kemudian setelah sekitar jam berapa bu anak ibu sarapan? Kalau sarapan paling jam 8 sih. Jam 8. Kemudian apa saja yang anak ibu konsumsi ketika sarapan? Pas sarapan dia itu makan roti si coklat. Tapi sebelumnya saya tuh udah coba kasih dia makan nasi pakai ayam goreng terus sama sayur sop. Tapi anaknya tetap gak mau, kayak tutup mulut gitu loh bu, gak mau mencoba makanannya. Oke, berarti kira-kira berapa buah roti yang anak ibu konsumsi? Cuma 1 lembar sih, sama dipakein selai coklat 1 sendok makan lah. Baik bu, silahkan dilanjutkan lagi. Kalau untuk makan siangnya itu dia baru makan nasi, tapi cuma pakai telur 1 butir aja. Biasanya makan siang itu sekitar jam berapa bu? Jam 12-an. Berapa sendok nasi yang dimakan pas makan siang? Sekitar 4 sendok makan. Apakah ada sayur atau lauk lain? Enggak ada. Baik bu, lalu saat sore hari biasanya sekitar jam berapa anak ibu makan dan mengonsumsi camilan? Kalau sore paling jam 4 dan itu cuma minum susu juga. Sama makan biskuit. Berapa keping bu biskuitnya? 3 keping. Baik bu, kemudian untuk malam hari biasanya anak ibu makan jam berapa? Jam 7 malam. Oke, lalu malam hari bagaimana bu? Apakah dia makan atau gimana? Sama sih, malam cuma minum susu lagi aja, nggak makan. Berarti kalau malam hari itu anak ibu minum sekitar 1 botol lagi, minum susu botol lagi, gitu ya bu? Iya, sama kayak tadi pagi. Sama kayak tadi pagi. Baik bu, selain makanan dan susu, apakah anak ibu mengonsumsi vitamin atau suplemen tertentu? Enggak. Oke. Kalau misalnya vitamin penambah nafsu makan gitu bu? Enggak juga ya. Baik Bu Nabila, berdasarkan cerita ibu tadi, sebenarnya anak ibu tuh sudah mau makan ya bu ya, sudah mau makan beberapa jenis makanan, contohnya itu seperti roti dan susu ya, dan telur maksud saya. Nah itu tuh merupakan hal yang bagus ya bu, karena tandanya anak ibu itu masih ada ketertarikan gitu terhadap makanan tertentu. Namun saya perhatikan juga anak ibu ini banyak mengonsumsi susu ya bu, sedangkan untuk makanan utamanya itu dia sedikit. Nah 2 hal itu saling berhubungan bu. Jadi bisa jadi anak ibu itu sudah lebih cepat merasa kenyang bu ketika mengonsumsi susu. Jadi untuk makan nasi atau lauk tuh sudah kurang tertarik. Iya seperti itu bu. Terus kalau menurut pengalaman ibu di rumah, kira-kira cara apa yang bisa ibu lakukan ketika anak lagi sulit makan gitu biar anak ibu tuh mau gitu untuk makan, tertarik gitu? Biasanya dia tuh mau bangun makan, kalau misalkan dia lihat makanannya tuh yang lucu gitu atau bentuknya tuh yang unik menarik gitu, dia
sedikit mau coba untuk makan. Baik Bu, itu adalah informasi yang juga penting ya Bu, karena kan pasti dengan cara itu kita bisa mencoba lagi untuk membuat variasi bentuk makanan biar anak ibu jadi lebih nafsu makan dan lebih tertarik gitu sama makanannya seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa ibu coba ya dilakukan di rumah. Ini yang pertama, ibu bisa membuat jadwal makan teratur, jadi di 3 kali makan utama dan 2 kali sampai 3 kali selingan ibu. Kemudian yang kedua, ibu bisa membatasi susu, jadi dikasihnya 2 kali sekali aja dulu, biar anak ibu tuh nggak cepat kenyang gitu. Yang ketiga, ibu bisa meningkatkan konsumsi sumber protein seperti telur, ikan, ayam, terus juga ada tempe, tahu seperti itu, karena protein ini itu bisa membantu pertumbuhan dan juga kenaikan berat badan anak ibu. Kemudian yang keempat, ibu bisa membuat makanan dengan bentuk-bentuk yang menarik Bu, seperti yang biasa ibu lakukan di rumah. Jadi misalnya nih nasi dikepal, dibentuk harapan, iya seperti itu. Terus juga bisa jadi telur digulung gitu, jadi omelet telur seperti itu. Nah, menurut ibu nih dari beberapa saran yang ada di sini, menurut ibu yang paling mudah dan paling bisa ibu segera lakukan di rumah itu yang mana? Mungkin bisa dari bikin jadwal makan yang teratur. Nah, itu adalah salah satu yang paling bagus ya Bu, karena dengan kita membuat jadwal makan yang teratur, ibu nantinya akan bisa belajar untuk lapar pada jam makan seperti itu. Sebaiknya nanti jadinya pas udah jam waktu dia makan, dia itu udah siap gitu untuk menyantap makan utama dia seperti itu. Nah, mungkin untuk membantu ibu menyiapkan jadwal yang teratur, ibu bisa mulai untuk membuat jadwal sederhana Bu. Misalnya jadwalnya itu sarapan pagi, kemudian selingan pagi, kemudian makan siang, terus makan selingan sore, kemudian juga makan malam seperti itu. Dari seperti itu apakah bisa dilakukan di rumah Ibu? Bisa. Baik Ibu. Kita mulai dari langkah yang kecil terlebih dahulu ya Ibu. Nanti kalau misalnya sudah terbiasa, kita bisa menambah variasi makanannya secara bertahap. Baik, Bu Nabila, sebelum kita akhiri, bolehkah Ibu untuk mengulang kembali beberapa hal penting yang sudah kita bicarakan pada hari ini? Oke, jadi anak saya masalahnya di TM, terus karena keseringan minum susu, jadinya makanan utamanya tuh lebih sedikit. Mungkin bisa diperbaiki dari saya bikin jadwal makan yang teratur sama ngurangin minum susunya. Nah, betul sekali Bu. Jadi hari ini kita sepakat untuk mengatur jadwal makan, kemudian mengurangi konsumsi susu, kemudian juga memberikan makanan yang tinggi energi dan juga tinggi protein, dan juga kita sepakat untuk menambah atau memberi variasi bentuk pada makanan anak agar anak ibu itu tertarik untuk makan. Nah, untuk melihat perkembangan anak ibu secara lebih lanjut, saya sarankan ibu untuk datang 2 minggu lagi untuk kita pantau berat badannya dan juga untuk kita lihat apakah pola makannya ini sudah membaik seperti itu. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, nanti kita cari lagi solusinya yang lebih memungkinkan dan juga lebih realistis seperti itu Ibu. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Semoga perubahan ini dapat membantu semua anak ibu supaya lebih membaik. Ya, terima kasih juga ya Bu atas bantuannya. Iya, sama-sama Bu.